Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Damarulan, NPM saya 254111140. Yang terhormat Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur yang kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak di Indonesia. Sebuah isu yang tidak hanya menjadi perbincangan nasional, tetapi juga langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Teman-teman yang saya hormati, kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang sering diambil oleh pemerintah dalam kondisi tertentu. Faktor utama yang mendorong kebijakan ini antara lain adalah fluktuasi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tingginya beban subsidi energi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebagai gambaran, ketika harga minyak dunia meningkat, biaya impor minyak mentah dan BBM juga ikut naik. Indonesia yang masih bergantung pada impor energi harus menanggung selisih harga tersebut jika subsidi tetap dipertahankan. Akibatnya anggaran negara bisa membengkak dan mengganggu stabilitas fiskal. Namun, kebijakan menaikkan harga BBM bukan tanpa konsekuensi. Teman-temanku sekalian, dampak pertama yang paling nyata dari kenaikan harga BBM adalah meningkatnya biaya transportasi. Baik transportasi umum maupun pribadi mengalami kenaikan biaya opsional. Hal ini kemudian memicu efek domino terhadap sektor lain, seperti distribusi barang dan jasa. Akibatnya, harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, sayur-mayur, dan bahan pangan lainnya ikut naik. Inilah yang kita kenal sebagai inflasi cost push, yaitu inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Dampak berikutnya adalah menurunnya daya beli masyarakat. Masyarakat dengan pendapatan tetap, tetapi buruh, pegawai, dan pelaku usaha kecil harus menghadapi kenyataan bahwa pengeluaran mereka meningkat seperti pendapatan tetap. Kondisi ini berpotensi meningkatkan angka kemiskinan jika kita diimbangi dengan kebijakan yang tepat. Tidak hanya itu, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah juga sangat terdampak. Banyak pelaku usaha yang harus memilih antara menaikkan harga produk yang berisiko kehilangan pelanggan atau meningkatkan biaya tambahan yang mengurangi keuntungan mereka. Teman-teman yang berbahagia, di sisi lain kita juga perlu melihat dari sudut pandang pemerintah. Subsidi BBM selama ini memang menjadi salah satu beban terbesar dalam APBN. Jika subsidi terus dipertahankan dalam jumlah besar, maka ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur akan semakin terbatas. Artinya, pemerintah berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi harus melindungi masyarakat, tetapi di sisi lain harus menjaga stabilitas ekonomi negara. Namun, kebijakan kenaikan BBM harus diiringi dengan langkah-langkah yang tepat. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Program seperti bantuan langsung tunai, subsidi transportasi, atau bantuan pangan harus diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Kedua, transparansi dan komunikasi publik harus ditingkatkan. Masyarakat berhak mengetahui alasan di balik setiap kebijakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan. Ketiga, pemerintah perlu mempercepat pengembangan energi alternatif. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya, air, panas bumi, dan bioenergi. Dengan mengurangi ketergantungan pada BBM, kita dapat menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan. Teman-temanku sekalian, sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting. Kita dapat memulai dengan langkah sederhana seperti menghemat penggunaan bahan bakar, penggunaan transportasi umum seperti kendaraan, serta mendukung penggunaan energi ramah lingkungan.
kenaikan harga BBM seharusnya tidak hanya kita lihat sebagai beban, tetapi juga sebagai momentum untuk berubah menjadi lebih efisien dan mandiri dalam penggunaan energi. Sebagai penutup, kenaikan harga BBM adalah kebijakan yang kompleks dengan dampak yang luas. Dibutuhkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta kebijakan yang adil dan transparan. Kita dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih kuat. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan tetap bersikap bijak dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi. Segitu saja pidato saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.